Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 30 Desember 2022 merupakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf dan merupakan hari ke-6 dalam oktav Natal. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Stefanus Joko Triantoro. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Putramu Yesus Kristus telah menjadi sabdamu yang hidup, sabda yang menjadi pedoman keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Bapa atas segala rahmat yang sudah Kau curahkan kepada kami, sehingga kami dapat mendengar dan melaksanakan sabdamu pada hari ini. Berkatilah kami, sehingga sabdamu dapat menjadi makanan rohani bagi jiwa kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirah. Putra Sirah bab 3 ayat 2 sampai dengan 6 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 14. Anak-anakku, dengarkanlah aku. Tuhan telah memuliakan bapa di atas anak-anaknya, dan hak ibu atas para anaknya ia teguhkan. Barang siapa menghormati bapanya, ia memulihkan dosa, dan siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Barang siapa menghormati bapanya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya. Dan apabila bersembahyang, niscaya doanya dikabulkan. Barang siapa memuliakan bapanya, akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan hati ibunya. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, dan jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Kalau akalnya sudah berkurang, hendaklah kau maafkan. Jangan menistakan dia sewaktu engkau masih berjaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada bapa tidak akan terlupakan. Sebaliknya akan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut
istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose bab 3 ayat 12 sampai dengan 21. Saudara-saudara, kalianlah orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Maka kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaknya kalian saling mengampuni bila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sebagaimana Kristus mengampuni kalian. Demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Hendaknya kalian saling mengajar dan menasehati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kalian lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraannya bersyukurlah kepada Allah Bapa kita. Hai para istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai para suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai para bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah sabda Tuhan.
sejahtera Kristus menguasai hatimu. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kamu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 15 dilanjutkan dengan ayat 19 sampai dengan 23. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangun. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya. "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergilah mereka ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Setelah dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Ketulusan dan ketaatan Santo Yusuf yang menyelamatkan. Renungan dibawakan oleh Teresia Natalia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dan anak-anakku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Sebutan kepada Yusuf sebagai orang yang tulus hati bukan tanpa bukti. Injil Matius hari ini kembali memperlihatkan ketaatan Yusuf terhadap kehendak Allah. Setelah orang-orang Majus kembali ke negerinya melalui jalan lain, dikisahkan bagaimana malaikat Tuhan kembali mendatangi Yusuf. Ia memberitahukan agar Yusuf lari ke Mesir bersama keluarganya agar mereka tidak ditemukan oleh Herodes yang ingin membunuh Yesus. Bagaimana respon Yusuf dalam menaati kehendak Allah? Ia segera bangun. Diambilnya Yesus dan ibunya. Malam itu juga mereka menyingkir
dan tinggal di Mesir. Yusuf tidak menunda-nunda melakukan kehendak Allah. Tanpa disadarinya, ketaatannya kepada Allah telah membuat dirinya menjadi alat Tuhan dalam menggenapi nubuat para nabi. Ketulusan hati bukan sekedar kerelaan melakukan kebaikan kepada orang lain tanpa pamrih, melainkan rela melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan. Itulah yang dibuktikan Yusuf dalam hidupnya. Karena ketulusan hatinya melaksanakan kehendak Allah, ia dipakai Tuhan menjadi alat penggenapan firman Tuhan dan berperan dalam rangkaian rencana keselamatan dari Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, dan anak-anakku yang dicintai Tuhan Yesus Kristus. Sebagai pengikut Kristus dan percaya akan Kristus, apakah kita juga sudah melakukan apa yang diperintahkannya kepada kita dengan penuh sukacita? Apakah kita sudah berbuat kebaikan tanpa pamrih dan hanya untuk memuliakan nama-Nya? Kadang kita melakukan perbuatan baik, aktif dalam berbagai kegiatan pelayanan di lingkungan dan gereja, aktif dalam berbagai kegiatan bakti sosial. Tetapi ketika nama kita tidak disebut, tidak dipedulikan, kita merasa kecewa. Kita merasa tidak adil karena nama orang lain yang disebut dan dielu-elukan. Haruskah kita menerima upah seperti itu? Sedangkan kita lakukan semua kebaikan itu, katanya untuk memuliakan Tuhan, supaya nama Tuhan semakin dibesarkan. Jika kita masih menuntut upah dalam bentuk pengakuan, nama baik, atau pujian dari orang lain, patut dipertanyakan. Sudah tuluskah kita dalam melakukan semua kebaikan-kebaikan itu? Biarlah Tuhan sendiri yang akan menilai apa yang kita perbuat. Kita tidak perlu hadiah dari manusia. Yang kita perlukan adalah perkenanan Tuhan atas apa yang sudah kita perbuat, supaya kasih karunia-Nya terus kita rasakan. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kami tentang arti ketulusan, perbuatan baik tanpa pamrih yang dilandasi keinginan untuk memuliakan nama-Mu. Ketulusan dan ketaatan Santo Yusuf akan perintah Tuhan telah membuatnya mengambil bagian dalam penggenapan sabda Allah, yaitu karya keselamatan bagi seluruh umat manusia. Bapa, bimbinglah kami untuk selalu mendengarkan dan peka akan suara Roh Kudus, supaya kami juga dapat melakukan perbuatan baik yang berkenan di hadapan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.